Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel saya RDHMY. Saat ini saya akan coba membahas terkait wadah madu untuk perjalanan yang aman gitu ya. Nah, ini kebetulan saya punya beragam contoh wadah madu gitu ya. Nah, ternyata wadah madu yang paling tidak aman yang mana nih? Nah, saya cek ya. Nah, dari bahan ini kita bisa melihat mana yang gelas atau kaca gitu ya, mana yang plastik. Ini adalah yang gelas. Ternyata yang paling tidak aman adalah yang gelas gitu ya. Kenapa? Karena madu ini biasa menghasilkan tekanan gitu ya ketika dia ditutup rapat. Nah, kalau gelasnya kaca, ini tekanan sudah sama antara di luar dengan di dalamnya. Ketika madu menambah tekanan nanti setelah beberapa waktu, maka akan terjadi kepecahan gitu ya. Nah, kalau pecah ada dua kerugian yang dialami. Yang pertama, tiga malah ya. Yang pertama, madunya berceceran. Yang kedua, peralatan yang lain kena madu gitu ya, kecipratan. Yang ketiga, gelasnya ini bisa melukai kita juga gitu ya. Nah, itu bahayanya bawa madu di gelas. Kemudian yang paling aman adalah di plastik gitu ya. Nah, aman pun ada yang sangat aman, ada yang kurang aman gitu ya. Nah, plastik yang kurang aman adalah yang seperti ini, keras gitu ya, tidak bisa dilembekkan. Kalaupun dilembekkan, saya sudah nyoba ini bawa madu di sini. Walaupun sudah dilembekkan, maka malah anginnya tidak aman di sini, tutupnya tidak aman karena keras. Nah, ditutup itu tidak rapat juga gitu ya. Nah, sehingga pernah saya itu nyimpan ini di koper, kemudian kopernya disimpan di ruangan yang agak panas gitu ya. Ternyata meledak, ininya jebol tutupnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua atau yang ketiga adalah jerigen. Nah, jerigen ini sangat aman juga gitu ya untuk kemasan madu yang dalam volume banyak gitu ya, sampai berliter-liter lah, 1, 2, 3, puluhan liter. Ini jerigen yang aman. Tapi caranya untuk di jerigen juga, jerigen yang bisa ini kan gitu ya, ditekan dulu. Katakanlah ini jerigen gitu ya, maka jerigennya bisa diteposkan gitu ya, atau anginnya itu sampai dikeriputkan gini lah, sehingga kalau madu nambah tekanan, nah tekanannya pun tidak akan membahayakan karena ini suasananya udaranya sudah kurang gitu di dalam, sehingga ya tidak akan terjadi peledakan terhadap wadah itu gitu ya. Gara-gara tekanan tidak akan terjadi karena ditekan dulu ininya gitu ya, dikosongkan dulu lah udaranya, dikurangkan. Di jerigen pun demikian, supaya aman supaya aman maka tekan dulu baru tutup rapat, sehingga jerigennya nanti akan agak kempes lah gitu ya. Nah, itu aman. Tapi kalau jerigennya diisi angin baru ditutup, wah itu akan meledak juga gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling aman. Yang paling aman ini di botol yang fleksibel seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lepas tutupnya ini, nah, dia akan bulat seperti inilah, bulat gitu ya. Nah, sebelum ini ditutup rapat, sebelum dibawa perjalanan gitu ya si madu ini, nah ini kita tekan dulu gitu ya. Maklum ini cuman satu tangan videonya, tekan rapat gitu ya sampai anginnya kosong gitu ya. Nah, baru ditutup. Nah, sehingga seperti inilah gitu ya, sampai keriput-keriput gini. Nah, kalau sudah keriput gini, ini paling aman membawa madu, tidak akan meledak gitu ya. Nah, semakin keriput semakin gini, nah kemudian ini tutup rapat gitu ya, ini semakin aman. Nah, seperti itu ya. Jadi wadah yang paling aman adalah di plastik, dan jangan lupa untuk ditekan keriput dulu. Nah, itu mungkin tip untuk membawa madu di perjalanan. Jadi seperti itu
Tapi untuk pengiriman lewat kapal atau bagasi pesawat bisa juga disolatif ya, tiap ininya tutupnya disolatif gitu ya. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.